Saudara-saudara, sudah pukul 19 dan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, saat ini dimanapun kami berada, kami bersatukan hati kami untuk belajar dan mengenal Engkau melalui sabda firman-Mu yang kami baca bersama. Biarlah setiap teks Alkitab yang kami baca, Tuhan menuntun kami, Roh-Mu yang kudus itu memberi kami hikmat untuk kami dapat mengerti dan mengenal Engkau melalui setiap cerita-Mu yang baik di dalam kesaksian Alkitab. Dan biarlah itu berjumpa dengan pengalaman kami saat ini sebagai seorang Kristen yang berjuang mempertahankan dan memperlakukan firman Tuhan di dalam laku serta perjalanan hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong jemaat-Mu dimanapun kami berada. Di balik gadget kami menyerahkan diri kami seutuhnya di dalam tangan bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini, saya sebut lagi ya saudara, titik balik yang memulihkan. Kita akan mengambil tema ini didasari dari kitab Injil Yohanes, pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saudara-saudara bisa ikut membacanya melalui handphone saudara maupun Alkitab saudara. Ya, saya akan membacakannya bagi saudara. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 demikian. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, kalimat-kalimat ini mungkin kita berulang kali mendapati kalimat ini sering muncul di dalam tema-tema khotbah gitu ya. Mungkin akrab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, kita mungkin juga bertanya, apakah pertemuan antara Yesus dan Petrus ini merupakan pertemuan yang pertama kali mereka adakan, perjumpaan yang pertama kali? Saudara-saudara, ini adalah pertemuan pasca Yesus bangkit dari kubur, dari kematian. Dan ketika bangkit, di dalam versi Injil Yohanes, saudara-saudara, kesaksian Injil Yohanes mengatakan para murid itu sedang ada di danau, saudara-saudara. Di danau Tiberias. Ngapain kira-kira? Kalau saudara baca dari awal ayat 21, mereka itu sedang menjala ikan. Saudara-saudara tahu bahwa Petrus dan saudara-saudaranya sebelum mengikut Kristus profesinya adalah profesinya adalah menjala ikan. Mereka penjala ikan, mereka nelayan. Maka saudara-saudara, kalau kita mendapati bahwa mereka
pasca kebangkitan Yesus yang belum mendapat jelas bahwa mereka Yesus betul-betul bangkit dan ngeh bahwa kita harus teruskan perjalanan sebagai murid Kristus, saksi Kristus, mereka justru kembali kepada profesi awalnya. Yaitu apa, saudara-saudara? Menjadi nelayan. Saudara-saudara, ini sebuah kemunduran gitu ya. Titik henti di mana mereka kembali lagi kepada profesi awal sebagai nelayan. Rasanya mungkin hopeless gitu ya, karena mendapati Yesus tuh ya sudah bangkit, tapi apa yang mau kita lakukan nggak ngerti. Mereka mungkin berpikir, oh itu hidup harus jalan lagi. Tapi hidup harus jalan lagi, mereka memulai dengan titik di mana mereka mundur sebelum mengikut Kristus, yaitu menjadi nelayan lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, tadi saya bertanya apakah pertemuan ini sekali terjadi. Saudara-saudara, ini pertemuan yang juga momen yang terjadi kemudian sekali terjadi. Saudara-saudara, tapi bisa mengingat peristiwa yang sama ketika Yesus diceritakan dalam Injil Yohanes yang tadi tidak saya baca di awal-awal Injil Yohanes pasal 21. Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu ke kanan. Mereka, Petrus, Simon Petrus dan saudara-saudaranya ada dalam kondisi sama ketika Yesus memanggil mereka pada saat pertama kali bertemu dengan Petrus. Ketika Yesus hidup bersama-sama mereka. Ketika Yesus memanggil Petrus di mana, saudara-saudara? Di danau. Ketika mereka menjadi nelayan, mereka semalaman gak dapat ikan. Dan ketika mereka hopeless, gak punya harapan lagi, gak dapat ikan semalaman, Yesus datang, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Peristiwa ini seakan terulang, saudara-saudara, pasca Yesus bangkit. Ketika mereka gak bisa menemui Yesus lagi, tiba-tiba Yesus muncul. Dan di saat yang sama mereka punya kondisi yang sama di mana mereka tidak punya harapan lagi, karena pada saat malam mereka nggak nemu ikan, tidak mendapat ikan dari hasil kerja mereka, saudara-saudara. Maka Yesus datang katakan, tebarkanlah jalanmu ke kanan, dan benar, saudara-saudara, mereka mendapat ikan. Mereka masih bingung siapa itu yang berkata seperti itu, apakah itu benar-benar Tuhan atau bukan. Sampai di darat Yesus menyediakan sarapan ikan dan roti gitu ya, breakfast. Buat mereka nggak berani bertanya pada Yesus, apakah benar-benar itu Tuhan Yesus atau bukan. Sampai pada titik membawa kepada perikop yang tadi kita baca. Percakapan antara Petrus dan Yesus yang sungguh-sungguh berkualitas dan eksklusif. Kenapa saya katakan eksklusif? Percakapan itu sungguh-sungguh relasional bersama dengan Petrus. Sungguh-sungguh pribadi, sungguh-sungguh personal dengan Petrus. Kenapa saya mengatakan itu, saudara-saudara? Kita kupas satu persatu. Saudara-saudara, panggilan yang dilakukan Yesus kepada Petrus itu tidak hanya berhenti pada saat ketika Petrus, Simon Petrus dan saudara-saudaranya dipanggil. Ketika dulu sebagai nelayan yang kerjanya harus berjibaku dengan dengan ikan yang ditangkap dengan keputusasaan setiap hari karena kesusahan mereka. Tetapi pada saat ketika mereka berpikir untuk mundur kembali, Yesus hadir kembali. Panggilan itu terulang, saudara-saudara. Ada sebuah titik balik ketika mereka berniat untuk mundur. Itu kan unik, saudara-saudara. Nah, di dalam percakapan ini ada sebuah hal yang menarik ketika Yesus seakan-akan menarik lagi Petrus untuk kembali lagi menjalani panggilannya sebagai murid Kristus. Saudara-saudara, ada saat-saat di mana kita berpikir untuk kembali ke kehidupan lama kita. Sebelum kita tidak mengenal dan memutuskan untuk tetap mengikut Kristus. Tetapi ketika kita mundur di belakang, bahkan sampai pada titik di mana saya mundur, saya kembali pada kehidupan lama saya. Tetapi toh Tuhan memanggil kita terus-menerus, setiap memanggil kita terus-menerus. Saudara-saudara, lihat inisiatif Tuhan begitu besar bagi kita. Dia nggak melepaskan kita sama sekali dan sedetik pun, saudara-saudara. Mungkin di masa-masa yang sulit ini kita berpikir untuk mundur, tapi Tuhan selalu
membuat kita menarik lagi kita, menggiring kita kembali pada jalan kemuridan Kristus. Bahwa kita diingatkan lagi sebagai murid Kristus. Saudara, kita lebih dalam masuk ke dalam perikop yang tadi sudah kita baca. Saudara, pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus adalah ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di ayat yang awal, saudara-saudara, di ayat 15, Yesus bertanya, apakah engkau, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dia mungkin menunjuk pada orang lain, ya, kepada orang-orang yang dikasihi oleh Petrus. Saudara, Petrus selalu menjawab dengan tegas bahwa, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dengan tegas Petrus mengatakan seperti itu. Artinya Yesus sedang bertanya, apakah Yesus adalah orang yang satu-satunya dikasih oleh Petrus melebihi dari orang lain. Artinya bukan mengabaikan orang lain, saudara-saudara, tapi apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus gitu, ketimbang orang lain? Petrus katakan, ya Tuhan, aku mengasihimu daripada orang lain. Tetapi saudara-saudara, di pasal berikutnya, Yesus tanya lagi gitu pada Petrus. Dengan pertanyaan yang sama, Simon Petrus, anak Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus sama, saudara-saudara. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku mengasihi engkau loh. Saudara-saudara, ada kata yang unik di dalam perikop ini ketika Yesus mengatakan kata mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, di ayat awal-awal, Yesus mengatakan sebuah kata yang umum, agape, saudara. Tetapi di ayat 17, ketika Yesus kembali bertanya untuk ketiga kalinya dan membuat Petrus sedih dan berpikir kembali, kenapa ya Tuhan kok katakan itu sampai 3 kali gitu ya? Di dalam kata yang ada di ayat 17, saudara-saudara, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi berubah menjadi phileo, phileas. Saudara-saudara, ini penemuan yang mungkin kita bisa merenungkan kembali. Apa itu kata phileo? Phileo artinya adalah persahabatan, saudara-saudara. Relasi yang spesifik menggambarkan kasih seorang sahabat, seorang yang menganggap orang lain sebagai rekan seperjalanan, sebagai sahabat teman yang paling dekat, yang saling support gitu ya. Itu identik sekali, saudara-saudara, di ayat 17 ini. Nah, saudara-saudara, di dalam dunia Alkitab dan dunia kata Ibrani itu, saudara-saudara, bahasa Ibrani, kata agape gitu ya. Kita mungkin pernah mendengar ya, kasih agape, kasih philea gitu ya. Philea kan persahabatan, kasih eros gitu, lebih ke percintaan dan kasih sayang interpersonal gitu antara saya dan orang lain gitu ya. Itu kata kasih itu tidak bertingkat, saudara-saudara. Bukan artinya agape itu meskipun selalu identik dengan kasih ilahi gitu ya. Kalau saya bilang agape pasti di dalam pikiran kita pasti, oh itu kasih yang paling sempurna, kasih kepada Allah gitu, kasih yang tingkatannya paling tinggi. Nah, di dalam dunia Alkitab, saudara-saudara, kata agape, kata philea, kata eros, dan yang lain-lain itu tidak bertingkat ternyata. Tapi mereka mau menggambarkan relasi yang spesifik. Agape itu kata kasih yang umum, kata kasih yang utuh gitu ya, menggambarkan kolaborasi kasih yang spesifik gitu ya. Kasih yang seperti yang tadi saya sebutkan, phileo tadi. Nah, apa artinya bagi pembacaan Alkitab kita sekarang ini? Kalau tadi Yesus berkata bahwa, Petrus, kamu mengasihi aku lebih dari mereka ini enggak? Gitu ya. Itu kasih yang umum gitu ya. Pertanyaan yang umum. Kamu kira-kira memprioritaskan siapa ketika kamu mengatakan saya mengasihi engkau? Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau loh Tuhan. Gitu. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, kamu kasih nggak sama aku, mengasihi aku nggak? Petrus jawab, ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Petrus menjawab,
mengasihi engkau sebagai seorang sahabat. Yesus di ayat 12, Tuhan Yesus bertanya seperti yang pernyataan Petrus. Apakah engkau mengasihi aku seperti seorang sahabat? Lalu di situ Petrus hatinya sedih, saudara. Kenapa Petrus mulai merasakan ada sesuatu yang berarti ketika Yesus mengucapkan, apakah Simon Petrus, engkau mengasihi aku seperti seorang sahabat? Apa artinya seperti seorang sahabat? Persahabatan itu dalam relasi mereka, saudara-saudara. Saudara-saudara mungkin ingat ketika Petrus ini adalah salah satu murid yang paling membuat statement yang tegas gitu pada Yesus gitu ya, sepanjang Yesus hidup di dunia. Bersama-sama dengan para murid melayani orang-orang pada saat itu. Petrus yang paling berani mengatakan, oh aku loh mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi engkau loh Tuhan. Kalau saudara-saudara mengingat flashback lagi di kisah yang lama, saudara-saudara, di Yohanes pasal 13 ayat 37, di situ dikatakan Yesus di saat-saat terakhir bersama-sama dengan para murid mengatakan, aku sebentar lagi akan pergi dan engkau tidak tahu kemana aku pergi dan engkau semua tidak akan bisa mengikuti kemana aku pergi gitu ya. Dan Simon Petrus bertanya pada saat itu, saudara-saudara, Tuhan kenapa kok aku nggak bisa ikut engkau sekarang gitu. Bahkan nyawaku loh Tuhan, aku berikan kepadamu. Kalaupun perlu nyawaku, ku berikan padamu. Taruhan nyawa gitu. Yesus menjawab apa saudara-saudara dalam masa itu, saudara-saudara, di waktu itu. Nyawamu kau berikan kepadaku. Petrus, ingat, nanti sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan itu benar terjadi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa arti persahabatan itu bagi Yesus? Bagi Petrus, ketika ia mengatakan bahwa ia betul-betul mengasihi Yesus. Dan apa arti persahabatan bagi kita, saudara? Apakah persahabatan itu adalah ketika kita ucapkan, oh ya, kamu tuh sahabatku. Saya mau bertaruh nyawa padamu, gitu ya. Bahkan pada saat susah, Tuhan, saudara-saudara bisa lihat Petrus pada saat susah. Yesus ketika disiksa, disesah, bahkan disalib, kemana Petrus? Dia kabur, bahkan menyangkal Yesus, saudara-saudara. Ketika dia mengatakan bahwa nyawaku bisa kupertaruhkan loh untukmu Tuhan. Tapi pada saat itu, saudara-saudara, Petrus justru kabur. Petrus menyangkali Yesus. Ngaku nggak kenal. Yang tadinya bilang, nyawaku kuberikan, aku sahabatmu. Pada saat ditanya, kamu muridnya Yesus? Ya enggak, saya nggak kenal. Saudara-saudara, apa arti persahabatan dalam hidup saudara? Mungkin pada saat-saat stabil, saat-saat senang, kita hampir-hampir nggak tahu nih siapa sahabat kita yang sesungguhnya. Bahwa orang-orang silih berganti datang gitu ya, bahkan support kita, berikan pujian pada kita, nggak pernah ngekritik kita segala macam, baik sekali pada kita ketika kita baik-baik saja gitu dalam kondisi yang stabil. Saudara-saudara melihat mungkin di masa pandemi ini kita merasakan gitu. Mungkin juga saudara merasakan. Kita tahu persis mana saudara, mana sahabat yang betul-betul sahabat. Karena kita tidak seperti kondisi yang lama. Karena kita ada di kondisi yang mungkin tidak sebaik sebelumnya. Saat ini kita tahu mana yang betul-betul sahabat kita, yang tetap menghubungi kita ketika kita sedang susah gitu, saudara-saudara. Dan itu terasa ketika kita sama-sama merasakan susah gitu ya. Kita tahu nih orang-orang mana yang betul-betul sahabatku. Saudara-saudara, saya ingat dengan wawancara Daniel Mananta dengan Ahok ya. Terlepas saudara setuju dengan Ahok atau mengikut Ahok atau tidak, saya tidak menyarankan itu gitu ya. Tapi dalam kisah ini bukan Daniel Mananta, Andi Noya, dengan wawancara dengan Andi Noya gitu ya. Andi Noya ketika bertanya kepada Ahok, dia mengunjungi Ahok ke penjara gitu ya, Basuki Cahayapurnama ketika di penjara gitu. Lalu katakan, saya ini punya lukisan gitu banyak gitu, saya punya tulisan banyak, punya buku yang saya rancang sendiri. Tapi
Saya nggak tahu ini mau dikemanakan gitu. Saya mungkin butuh uang habis ini gitu ya. Tapi saat Dino lalu mengatakan dan menawarkan kepada Basuki Cahayapurnama ketika di penjara, dia mengatakan seperti ini. Pak Ahok, gimana kalau gambar itu, lukisan itu, sumbangan-sumbangan itu, dan tulisan Pak Ahok saya bantu jual gitu. Nanti saya kasih Pak Ahok sesuai dengan apa yang saya Andi Noya katakan itu sudah terjual begitu ya. Lalu apa yang jadi respon Ahok, saudara? Dia katakan, oh enggak, saya udah hafal nih gelagat-gelagatnya seperti ini. Orang-orang mau bantu saya, tapi nyatanya apa gitu, di belakang saya nusuk saya. Saudara-saudara, dalam wawancara itu Andi Noya di dalam live Instagram itu dia menyatakan bahwa tuh dulu ya Pak Ahok, ingat gak waktu itu saya wawancara Pak Ahok, saya ketemu Pak Ahok di penjara, lalu Pak Ahok justru menyentak saya ketika waktu itu gitu ya, ketika saya menawarkan bantuan kepada Pak Ahok. Lalu apa jawaban Ahok, saudara? Oh ya, maaf, mungkin saat itu saya memang pada saat kondisi ketika saya nggak percaya lagi sama orang lain, karena ketika saya susah, yang orang lain yang saya sangka sebagai sahabat saya, ketika saya di penjara gitu, kata Ahok, itu kabur semua dan memanfaatkan saya gitu. Saudara-saudara, justru di saat susah kita diuji kepercayaannya sebagai seorang sahabat. Nah, panggilan mengikut Kristus, ketika Yesus mengatakan pada kita semua, mengatakan pada Simon Petrus dan juga kita sebagai murid-muridnya, ketika ia memanggil kita kembali kepada jalan kemuridan Kristus, yang ia tawarkan bukan kasih yang ideal, saudara, tapi kasih seorang sahabat. Cukup. Kasih di mana kita memberikan diri sebagai seorang yang support Tuhan Yesus terus. Bahkan di saat-saat yang sulit. Di saat-saat sulit kita bisa nggak kenal Tuhan Yesus. Kita mungkin mengatakan Tuhan Yesus itu sahabat kita. Tapi saat sulit, bisa saja kita bilang, saya nggak kenal Tuhan Yesus. Nggak percaya lagi dengan orang lain. Saudara-saudara, di dalam panggilan ini, di dalam panggilan mengerjakan misi Kristus itu, saudara-saudara, Tuhan menawarkan sebuah relasi persahabatan. Saudara dan saya didaulat Tuhan menjadi rekan sekerjanya, rekan seperjalanannya dalam misi kerajaan Allah, di dalam misi penyelamatan dunia, supaya dunia ini lebih baik lagi, supaya orang mengenal kabar yang baik itu, supaya orang mengenal bagaimana sukacita ketika kehidupan diperbaharui baik dengan tindak laku kita, saudara-saudara. Artinya Tuhan mendekati kita dengan relasi persahabatan. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Relasi itu bukan didapat dengan ide-ide yang kita tidak kenal, yang asing, tapi yang kita kenal sebagai seorang sahabat. Dan sahabat itu sungguh berarti. Dan Tuhan Yesus ingin membawa relasi itu di dalam relasi kita sebagai murid Kristus. Tuhan gak mau relasi yang top down, saudara-saudara, sebagai bos dan bawahan yang disuruh-suruh aja, saudara-saudara. Tapi kesetiaan sebagai seorang sahabat seperjalanan, bukan di atas, tetapi Yesus mungkin ada di samping dalam perjalanan itu, meskipun terkadang kita melupakan Tuhan dan memilih untuk mundur, saudara-saudara. Saudara-saudara, banyak hal yang membuat kita bisa mundur seperti Simon Petrus dan mengatakan bahwa menyangkal berapa kali, dan Tuhan dengan kemurahan hatinya memanggil dia kembali ke jalan sebagai murid Kristus. Tetapi ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, banyak hal yang membuat kita ada di dalam persimpangan, ikut maju nggak ya, terus nggak ya menjadi murid Kristus nggak ya. Saya bisa di gereja, KTP saya sebagai seorang Kristen, dan setiap hari Minggu saya mengaku dosa, saya memperbaiki diri. Tetapi ada kalanya kita ada di persimpangan, saya harus bertahan hidup dengan sejenak melupakan Kristus begitu. Ada banyak hal yang membuat kita hadir di dalam persimpangan itu. Saudara-saudara, sebelum Yesus
mengakhiri percakapan itu, dia mengatakan pada Simon Petrus, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kehendaki, bebas, saudara. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau mengulurkan tanganmu pada orang lain dan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Saudara-saudara, sebelum mengikut Kristus, kita mungkin pilihannya bebas gitu ya. Sampai sekarang mungkin juga pilihan bebas. Tapi ketika berkomitmen mengikut Kristus, pilihan kita pasti selalu diarahkan untuk mengikut Kristus, meskipun ada persimpangan itu. Dan persimpangan itu sayangnya selalu hadir, menantang kita untuk selalu mengikatkan diri pada Kristus. Saudara-saudara, di masa-masa yang mungkin susah, saudara-saudara banyak mengalami pasang surut dalam kehidupan. Ada orang-orang yang dengan rela bercerita pada saya bahwa dia bekerja di dalam sebuah perusahaan yang gajinya mungkin untuk membiayai keluarga tidak terlalu cukup. Tetapi ada satu titik di mana dia bisa mendapat lebih kalau dia melakukan sesuatu yang memang tidak seharusnya dilakukan. Saudara-saudara, perusahaan gak lihat itu. Dia cerita, kalau saya toh mengambil uang dari tempat pekerjaan saya gitu, ya perusahaan gak lihat itu kok, itu gak ketahuan, dan itu udah wajar sekali dalam perusahaan gitu loh. Di depan mata saya, karena saya yang ngelola duit gitu, dia mengatakan bisa memanipulasi, kan ahli accounting, saudara-saudara. Kalau kita tahu angka-angka, kita bisa mempermainkan itu gitu ya. Dan itu nggak ketahuan gitu. Udah wajar orang-orang bisa melakukan itu. Tetapi yang menarik adalah ketika seorang ini mengatakan bahwa itu bukan duit saya. Saya punya jatah sendiri yang sudah memang tanggung jawab dan diberikan pada saya sesuai dengan pekerjaan saya. Kalau saya mengambil itu, saya udah nggak benar lagi. Saya udah bukan murid Kristus lagi. Di dalam iman saya bergejolak ketika saya memegang uang itu dan berniat untuk mengambil itu. Saudara, lihat bahwa panggilan ini, komitmen mengikut Kristus, ketika kita mempertanyakan pada diri sendiri, sungguh-sungguh nggak ya aku mengasihi Yesus sebagai seorang sahabat? Di luar dia tahu atau tidak kita melakukan itu, gak masalah, saudara-saudara. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita memilih jalan itu atau tidak dalam persimpangan itu, saudara-saudara. Kita mengikatkan diri pada siapa? Kita mau ikut setia pada Kristus, atau demi kita aman, demi kita lancar, kita memilih jalan lain dan sejenak melupakan Kristus. Saudara-saudara, kalau toh itu yang sempat dilakukan oleh kita, saudara-saudara, Tuhan Yesus mempertanyakan itu lagi pada kita saat ini. Memanggil kita lagi, memperbaharui panggilan kita lagi untuk tetap pada jalan kemuridan Kristus. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengakhiri PA ini dalam sebuah kisah kesusastraan ya, sastra yang timbul dari tradisi kekristenan Barat pada saat itu, yang sekarang masih ada ceritanya mungkin di kalangan teman-teman kita Katolik, tapi mungkin hanya beberapa yang tahu, saudara-saudara. Karena ini adalah sebuah imajinasi dari di luar Alkitab, begitu ya. Saudara-saudara tidak harus menganggap ini sebagai sebuah kebenaran, tetapi ini anggap saja ini sebuah imajinasi yang menegaskan cerita kita pada hari ini, saudara-saudara. Kalau tadi Petrus berulang kali mundur gitu ya, dan berulang kali dipanggil oleh Yesus, belum selesai sampai pada di situ, karena ada sebuah kisah bernama Quo Vadis, kisah sastra dari Barat yang menceritakan tentang Rasul Petrus ketika Yesus terangkat ke surga dan ia memelihara jemaat mula-mula, saudara-saudara. Ketika Petrus, di kisah itu diceritakan ya, ketika Petrus mau ada hadir di Roma, di awal-awal ketika kekristenan muncul, kekristenan pada saat itu susah, saudara-saudara, karena apa? Mereka dianggap sebagai sekte, mereka sebagai agama yang nggak benar, karena orang-orang diharuskan oleh kaisar menyembah kaisar.
Kaisar Nero pada saat itu dan Domitianus, sejak masa Domitianus dan Nero itu menghimbau rakyatnya untuk menyembah dia sebagai kaisar, nggak boleh ada Tuhan lain. Karena orang Kristen pada saat itu populasinya banyak dan mereka teguh dengan imannya menyembah Tuhan yang benar, gitu ya, menyembah Tuhan Yesus, maka geramlah raja lalu mempersekusi dan menyiksa orang Kristen sedemikian rupa. Saudara pasti pernah dengar ketika kisah-kisah gladiator itu. Ada, itu real, saudara-saudara, dalam kisah sejarah. Dan yang dijadikan gladiator itu adalah orang-orang Kristen salah satunya. Raja mempermainkan sampai mati orang-orang Kristen pada saat itu dengan membuat mereka sebagai gladiator. Di pertandingan dengan hewan gitu ya. Dan orang-orang Roma pada saat itu ya menonton mereka disiksa dan tertawa terbahak-bahak sebagai sebuah hiburan. Nah, saudara-saudara, Rasul Petrus ada dalam kondisi itu. Pada saat itu, saudara, diceritakan dalam kisah sastra itu, Petrus sudah tahu bahwa dia akan ditangkap oleh kekaisaran Roma. Dan orang-orang Kristen pada saat itu juga hendak ditangkap bersamaan dengan Petrus. Petrus saat itu punya kesempatan buat lari dari kota Roma, menghindar dari kematian itu yang sudah di depan mata. Benar, saudara-saudara, Petrus mundur begitu ya, sama seperti ketika Petrus sama-sama dengan saudara-saudaranya jadi nelayan lagi gitu. Petrus lari dari kota Roma, dan dalam uniknya, saudara-saudara, dalam perjalanan kota Roma, keluar dari kota Roma diceritakan bahwa dia ketemu sama salah seorang yang mungkin perawakannya nggak asing dengan apa yang dia kenal gitu ya. Seseorang yang dia kenal. Seseorang yang dia lihat dalam perjalanan keluar dari kota Roma itu, saudara-saudara. Anehnya, dia memanggul kayu gitu. Ketika didekati, yang dipanggul itu adalah salib, saudara-saudara. Dengan berjalan perlahan-perlahan, seseorang yang dia belum jelas kenali itu berjalan papasan dengan dia, dengan Petrus. Lalu Petrus menyadari, loh, itu kan Yesus gitu, itu kan Tuhan Yesus. Kok ada lagi gitu ya? Kok ketemu? Lalu dengan perasaan yang sambil takut itu, Petrus bertanya kepada Yesus, loh Tuhan, Engkau hendak kemana? Gitu. Judul kisah ini Quo Vadis, saudara. Quo Vadis artinya hendak kemana. Tuhan, Engkau hendak kemana? Kok memanggul salib itu? Gitu. Lalu Yesus di dalam kisah sastra itu mengatakan bahwa, itu loh, kamu nggak lihat kota Roma? Saya mau ke sana, ke kota Roma. Aku akan disalib di tempat itu. Aku harus berkorban, disalib di tempat itu. Lalu Petrus ketika mendengar kata itu dan melihat Yesus bahwa sungguh-sungguh dia menunjuk kota Roma, saya akan ke tempat itu. Petrus tergugah hatinya. Lalu dia kembali ke kota Roma. Saudara-saudara, kalau kisah ini melengkapi apa yang sudah kita baca di dalam kisah Injil, kita bisa mengimajinasikan, membayangkan. Bahkan Petrus ketika sudah berkomitmen dan diambang kematian, dia terpilih untuk mundur kok, saudara-saudara. Tapi Tuhan terus menerus memanggil dia untuk berbalik. Orang yang tadinya punya rasa takut, sakit hati, bahkan capek, lelah untuk mengikut Kristus. Di titik itu, Yesus memulihkan murid-muridnya. Orang-orang yang dipanggilnya sejak awal untuk berbalik. Putar arah lagi, ayo tetap mengikut Kristus. Nah, apa artinya mengikut Kristus bagi saudara? Di titik ini, saudara sedang mengalami apa? Apakah di titik ini saudara mungkin berpikir untuk mundur? Sudahlah, saya harus, ada saat-saat di mana saya harus melupakan Kristus. Saudara ingat ini. Dan saya juga mengingat kembali bahwa Tuhan tidak hentinya untuk mengingatkan kita, mengajak kita, seperti menarik kita, ayo mengarahkan lagi. Itu jalanmu, Quo Vadis. Itu jalanmu yang harus kau tempuh. Itu jalanmu. Aku serius untuk memanggilmu sebagai seorang murid.
engkau masih sahabatku. Kita masih sahabat Yesus. Apakah engkau menganggapnya masih sama? Menganggap Tuhan Yesus masih sama seperti seorang sahabat? Nah, itulah pertanyaan bagi kita sekalian yang perlu kita renungkan bersama-sama pada saat-saat ini. Saudara-saudara, dari percakapan yang panjang ini, saya mengajak saudara untuk memberikan sharing di kolom komentar, atau saudara boleh bertanya pada saat ini. Silakan saudara-saudara. Apa yang saudara refleksikan ketika kita membahas tentang titik balik yang memulihkan? Justru di dalam titik terendah kita, Tuhan memulihkan kembali panggilan kita. Apakah saudara-saudara ada pertanyaan atau sharing? Saudara bisa sampaikan di kolom komentar. Jika ini juga memberkati saudara, saya begitu senang ketika mendengar kabar saudara juga punya pengalaman yang mungkin relate gitu ya, nyambung dengan apa yang kita renungkan pada hari ini tentang panggilan. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu memanggil kita dengan setia, meskipun kita berkali-kali berpikir untuk mundur. Tuhan Yesus menyatakan bahwa relasi persahabatan itu yang mau dibangun kita dengan kita sebagai seorang sahabat. Dan itu juga memanggil kita untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah sampai sekarang ini saya masih berkomitmen dan menjawab Yesus sebagai sahabat saya, tetap sebagai sahabat saya meskipun saya tetap sedang dalam keadaan susah. Dan ketika kita berpikir untuk mundur kembali, Tuhan memulihkan kita justru di titik terendah dan titik di mana kita mau putar balik ke belakang. Tuhan memutar titik itu menjadi titik balik yang sungguh memulihkan dan membuat kita terus maju. Apakah ada pertanyaan, saudara-saudara? Dipersilakan. Saya melihat banyak kata kunci di tempat di pembacaan kita pada hari ini. Yesus di ayat terakhir mengatakan, di perikop ini, di Yohanes pasal 21 ayat 19, menegaskan percakapan ini disampaikan Tuhan Yesus sebelum bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara lihat bahwa komitmen ini begitu besar dan memulihkan Petrus, bahkan mati dalam perjalanan mengikuti Yesus. Komitmennya yang mungkin maju mundur itu mengatakan bahwa nyawaku diberikan untukmu Tuhan, itu bukan komitmen yang abal-abal, karena dalam catatan sejarah saudara-saudara bisa mendapati Petrus sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya didedikasikan untuk Tuhan Yesus. Kita masih punya waktu. Apakah Anda pertanyaan dari saudara atau sharing bisa sampaikan ke sini? Saya bisa bacakan sharing saudara, dan saya berharap kita bisa saling berbagi dan saling menguatkan. Saya bersyukur boleh punya waktu bersama saudara menghubungi panggilan ini dan firman Tuhan pada hari ini. Silakan saudara-saudara, apakah ada pertanyaan? Kata yang melekat di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah betapapun saudara maju mundur dalam menjawab panggilan Tuhan, dalam profesi saudara apapun, mungkin kita mengatakan saya cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu bukan hanya saudara, tapi disitulah terkandung panggilan untuk mengasihi anak-anak dan mengasihi keluarga dengan sungguh. Saya hanya pekerja biasa, saudara. Pekerja biasa itu bukan hanya pekerja, tetapi saudara dipakai untuk sebagai murid Kristus yang dalam kata ini, Injil Yohanes, menggembalakan domba-domba Kristus. Saudara, saya mengalahkan orang-orang lain untuk merasakan kebaikan yang Yesus promosikan di dalam kehidupan. Silakan saudara-saudara, tidak ada pertanyaan? Saya masih kasih waktu. Kita masih punya waktu, saudara-saudara. 5 menit. Apakah ada pertanyaan atau sharing? Saudara-saudara bisa sampaikan di kolom komentar.
Dan proses menjawab panggilan dan proses dipanggil Tuhan dan menjawab panggilan itu, panggilan Tuhan Yesus, mungkin tidak sekali, dua kali, saudara-saudara, tapi seumur hidup. Bahkan kita kalau melihat Petrus, saudara-saudara, dia sampai mati menyerahkan nyawanya untuk Kristus, dedikasi yang begitu besar. Kita melihat bahwa sampai mati kita akan menemui dinamika panggilan itu. Dan kita akan bergumul terus dengan menjawab, saya tetap menjadi sahabat Tuhan pada saat ini, meskipun kondisi saya terhimpit. Dan mempressure saya untuk mengatakan, saya nggak mau, saya harus melupakan Kristus. Tapi jawaban dipanggil sebagai seorang sahabat, kiranya bisa melekat di dalam kehidupan saudara. Pak Andreas juga menanyakan demikian, saudara-saudara. Yesus menanyakan Petrus sampai 3 kali, apa ini ada kaitannya dengan penyangkalan Petrus yang 3 kali? Ada kaitannya, saudara. Kalau Pak Andreas mengatakan ini dengan jelas, Pak Andreas mengkaitkan ini ya, mengkaitkan kronologi ya. Dulu Petrus itu pernah melakukan apa pada Kristus, saudara? Ini gaya yang sama ketika Petrus mengatakan itu pada Yesus, menyangkal 3 kali gitu ya. Polanya sama. Kita juga mendapati bahwa pemanggilan ini pun sama gitu ya, hampir sama ketika awal mereka berjumpa awal mereka berjumpa antara Yesus dan Petrus begitu ya. Yesus memanggil Petrus dan saudara-saudaranya ketika mereka menjadi nelayan. Pada saat Yesus bangkit dan menampakkan diri pada mereka sekalian, ketika mereka di titik di mana mereka kembali lagi pada profesi asalnya, Yesus melakukan dengan cara yang hampir sama. Mereka tidak dapat semalaman, nggak dapat ikan, lalu Yesus mengatakan, ayo tebarkanlah jaramu ke sisi sebelah supaya kau dapat ikan. Benar, saudara-saudara. Dan pengalaman itu seperti recall gitu ya, seperti memanggil kembali pada masa-masa sebelumnya. Pak Andreas mengatakan bahwa ini mungkin ada kaitannya. Ya betul. Yesus memanggil seseorang dengan pengalaman yang identik dengan personal gitu ya. Yesus mengatakan memanggil seseorang bukan dengan pengalaman yang lain, tetapi mohon maaf tadi alatnya mati. Yesus memanggil bukan dengan pengalaman orang lain, tetapi pengalaman yang personal dengan Petrus gitu. Pengalaman yang hampir pernah sama gitu. Malah yang menyangkal 3 kali. Oh, Yesus mengatakan, sungguh-sungguh gak sih kamu gitu ya, ketika kamu menyangkal aku 3 kali, sekarang aku tanya, kamu mengasihi aku gak? Gitu. Sampai 3 kali. Polanya hampir sama. Saudara-saudara, yang poinnya yang jelas adalah Yesus memanggil kita dengan pengalaman yang sangat personal, nggak disamakan dengan pengalaman orang lain. Sama seperti Petrus, pengalamannya sama dengan pengalaman Yesus dengan Petrus saja, bukan pengalaman dengan murid yang lain. Terima kasih Pak Andreas buat tanggapan dan pertanyaannya. Ada yang lain, saudara-saudara, yang mau bertanya atau sharing boleh? Saya sungguh terberkati kalau saudara-saudara bisa berbagi dengan saya. Seperti Pak Andreas tadi sudah bertanya. Adakah yang lain? Satu lagi saudara-saudara kalau ada, saya bacakan. Oke, jika belum ada, kita akan mengakhiri PA pada kali ini, dan saya sungguh-sungguh mendoakan bahwa perenungan kita bersama dapat memberkati kita sekalian dan menjadi berkat pada kita sekalian. Terima kasih juga Pak Andreas yang sudah menyampaikan terima kasihnya. Dan terima kasih juga bagi saudara-saudara yang sudah bergabung pada saat ini. Kita percaya bahwa kita tergabung dan terkoneksi bersama-sama. Terus ikuti program yang selanjutnya. Saya akan menutup ini di dalam doa. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan,
kami menyadari bahwa diri kami bukanlah orang yang sempurna. Bukan orang yang selalu bisa mengatakan, ya saya mengikut Engkau, dan mengatakan bahwa Engkau sahabatku Tuhan. Ada saat-saat di mana kami terhimpit dan menyeret kami untuk mengatakan saya nggak kenal sama Tuhan lagi. Tuhan, di masa-masa seperti itu, tolong kami Tuhan. Ketika kami mungkin ada dalam masa-masa itu sekarang ini, tarik kami kembali untuk merasakan kasih persahabatan-Mu yang begitu dekat bagi kami. Ingatkan kami kembali, masukkan kami mengalami lagi kasih persahabatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyediakan diri sebagai seorang sahabat. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus-menerus setia memanggil kami meskipun kami tidak layak untuk menjadi murid-murid-Mu. Tetapi Engkau sungguh mengasihi kami dan memakai kami sebagai murid-murid yang Kau percaya, mengubah dunia menjadi lebih baik, mengenal kabar baik yang diwartakan oleh-Mu semajang Engkau ada di dunia. Tolong kami Tuhan dalam perjalanan ini. Berikut juga jemaat GKI Ngagel dalam setiap pergumulannya, dalam setiap pergumulan kesehatan yang berjuang untuk sembuh dari COVID dan sakit-penyakitnya. Tuhan berkati juga jemaat yang kehilangan pekerjaan, jemaat-Mu yang berusaha untuk bertahan hidup dengan segala keterbatasannya. Tuhan, kami tahu Engkau sahabat kami, bersama di samping kami dalam perjalanan ini. Terima kasih Tuhan, hanya rasa syukur yang dapat kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Kristus Tuhan, sahabat kami yang setia, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, sampai berjumpa di dalam program yang selanjutnya, bergabung kembali. Meskipun saya nggak bisa melihat wajah saudara, tapi saya melihat nama saudara di sini. Saya merasakan saudara-saudara hadir bersama dengan saya. Besok ada malam kesaksian yang dipandu oleh Saudara Antonius. Saudara bisa ikuti jam 7 malam. Dan untuk anak-anak muda bisa bergabung di Cangkruk from Home, Cangkruk online yang besok dibawakan dengan cara yang berbeda melalui live Instagram. Ada seseorang yang dipanggil, seorang yang menjadi narasumber, dan kita bisa ikuti bersama meskipun saudara-saudara bukan anak muda juga, boleh bisa ikuti di akun nyc.gki.ngagel. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.